Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama' alladzi khalaqa adama wa 'allamahul asma'. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihil ajilla, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqh Tarbiyatil Abna pertemuan yang kedua ini. Insyaallah kita akan membahas dua bab, yaitu Allah yang memberikan hidayah dan para nabi tidak berkuasa memberikan hidayah taufik kepada siapapun. Syekh Muallif mengatakan, Al-hadi huwallah wal muhtadi man hadahullah. Zat yang memberikan hidayah adalah Allah, dan orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang Allah berikan hidayah kepadanya. I'lam ayyuhal ab wa anti ayyatuhal tamamal ilmi. Ketahuilah dengan sebenar-benarnya, wahai ayah dan ibu. Wa aikonan tamamal yakin, dan yakinilah dengan seksama, annal hadiya huwallahu subhanahu wa ta'ala, bahwa zat yang memberikan hidayah dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi taf'alanihi li salahil waladi innama huwa faqat al-akhdu bi asbabil hidayah. Sementara semua hal yang kalian berdua lakukan dalam rangka kebaikan anak, maka itu hanyalah bentuk mengambil sebab-sebab hidayah. Wal qiyamu bima aujabahullahu alaikuma, dan dalam rangka menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kalian berdua. Tujahal abna'i, berkaitan dengan anak-anak. Wa ma wara'a dzalika fahuwa ilallahi subhanahu wa ta'ala. Adapun di balik itu semua, itu menjadi kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa subhanahu yahdi man yasha'u, dan dialah zat yang berkuasa untuk memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha', dan menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Maka di awal pembahasan kitab ini, Syekh membuka dengan sebuah bab yang sangat penting. Nah, mengingatkan kepada kita bahwa hanya Allah saja yang berkuasa untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Artinya, sebelum orang tua belajar untuk mendidik anak-anaknya, atau calon orang tua ini belajar bagaimana mendidik anak-anaknya nanti, maka di dalam dirinya, di dalam hatinya itu harus sadar betul bahwa kekuasaan memberi hidayah taufik itu tidak ada di tangannya. Nah, yang berkuasa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dilakukan oleh setiap orang tua itu bermakna dua hal. Yang pertama, hanya dalam rangka mengambil sebab-sebab datangnya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang tua harus menempuh sebab agar Allah memberikan hidayah kepada putra-putrinya. Nah, dan ini juga bagian dari apa yang Allah wajibkan kepada setiap orang tua, yaitu mendidik anak-anaknya dengan baik. Yang artinya ketika seseorang sudah mengusahakan sesuatu, apapun itu dia belajar, sebelum dia menikah dia belajar bagaimana cara mendidik anak yang baik, dia perbaiki dirinya, dia berdoa kepada Allah, memohon hidayah. Bahkan ini doa yang diucapkan setiap waktu, ihdinas siratal mustaqim, berikan kepada kami hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Semua hal sudah diusahakan, sudah dilakukan, maka hatinya harus bersandar kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, dia bersandar kepada Allah, dan dia yakini bahwa Allah lah yang berkuasa untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Keyakinan seperti ini menjadikan seseorang bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya ketika dia mendapati Allah memberikan hidayah kepada diri dan keluarganya, kepada anak-anaknya. Dia bersyukur karena dia tahu bahwa itu murni kekuasaan Allah, itu keutamaan yang Allah berikan padanya. Dia tidak serta-merta menyandarkan itu kepada kehebatannya, karena saya yang mendidik anak-anak ini, karena saya yang mengusahakan, karena saya tidak seperti itu. Tapi dia sandarkan total kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan sebaliknya, ketika dia dapati di antara orang-orang terdekatnya belum mendapatkan hidayah, nasihat sudah diberikan, usaha sudah dilakukan, berdoa kepada Allah senantiasa terus tidak pernah henti, tetapi apalah daya, ya Allah belum perkenankan hidayah padanya. Maka ketika seseorang meyakini bahwa Allah lah zat yang berkuasa atas segala sesuatu, ya hatinya menjadi lapang. Hatinya menjadi lapang. Dia sadar bahwa kewajibannya adalah berusaha. Kewajibannya adalah berusaha, dan kemudian dia serahkan segala sesuatu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terdapat banyak dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun." Yang artinya barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Inilah kerugian yang terbesar bagi seseorang, bukan kerugian harta. Tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, karena hidayah itulah yang menjadikan petunjuk, menjadi cahaya yang menerangi kehidupannya. Dengan hidayah dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, ya, mendapatkan kebahagiaan hingga nantinya dia berbahagia di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Yang artinya sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan dirimu jatuh pada kebinasaan karena kesedihan terhadap mereka. Dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah disebutkan firman Allah Ta'ala, "Fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Makna alaihim di sini ya, ay 'alad-dhallina alladzina zayyana lahum su'u a'malihim wa saddahum asyaitanu 'anil haqq. Jadi ya, janganlah engkau menjadikan dirimu jatuh pada kebinasaan karena kesedihan terhadap mereka. Terhadap mereka maksudnya adalah terhadap orang-orang yang sesat, yang tidak mendapatkan hidayah, yaitu orang-orang yang berhiaskan ya, amalan-amalan yang buruk pada diri mereka, dan syaitan menyesatkan mereka, menyimpangkan mereka, menjadikan mereka ya, jauh dari kebenaran. Dalam firman Allah yang lain, Allah Ta'ala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Apabila kami berkehendak, sungguh kami bisa menjadikan setiap jiwa itu petunjuk baginya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a." Jika Rabbmu berkehendak, maka sungguh semua yang ada di bumi ya, akan benar-benar beriman. Allah Tabaraka wa Ta'ala berkuasa untuk memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, bahkan memberikan hidayah kepada semua manusia. Tetapi di sini ada hikmah ya. Ketika Allah menghendaki sebagian dari mereka beriman dan sebagian dari mereka ya, kafir, maka ada hikmah ya, di mana manusia diberikan pilihan ya, untuk mengambil jalan, apakah dia mau ikut di jalan yang lurus ataukah dia menyimpang dari al-haq yang mengikuti jalannya syaitan. Dan Allah telah siapkan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang menempuh jalan-jalan hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yahdillahu linurihi man yasha." Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya siapa saja yang Dia kehendaki. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, "Yahdillahu linurihi may yasha'ai yurshidullahu ila hidayatihi may yakhtaruhu." Allah memberikan petunjuk menuju hidayahnya siapa saja yang Dia pilih. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Wa qala subhanahu, qul falillahil hujjatul balighah walau syaa lahadakum ajma'in. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujah yang kuat hanyalah pada Allah. Apabila Dia berkehendak, niscaya Dia bisa memberikan petunjuk kepada kalian semua. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil perkataan Ad-Dhahhak rahimahullah, la hujjata li ahadin asallah walakinna lillahil hujjatul balighah ala ibadih. Tidak ada hujah atau alasan untuk siapa saja yang bermaksiat kepada Allah, akan tetapi hanya milik Allah lah hujah yang sempurna, hujah yang kuat atas hamba-hambanya. Maksudnya adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah ini sering memakai alasan bahwa ya mereka berbuat demikian karena memang Allah tidak memberikan mereka petunjuk. Jadi mereka menyalahkan takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sebab itulah kemudian mereka melakukan kemaksiatan. Ya padahal tidak layak dan tidak ada hak atas mereka untuk berhujah seperti itu, karena Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada hamba-hambanya untuk memilih dia mau mengikuti jalan yang lurus atau sebaliknya. Dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, falillahil hujjatul balighah ay lahul hikmatut tammah wal hujjatul balighatu fi hidayati man hada wa idlali man adalla. Ya, maksud dari hujjah balighah adalah Allah memiliki hikmah yang sempurna serta alasan yang kuat ketika memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Syekh kemudian mengatakan, wanzur ila hadhil kalimatil lati takallama biha Isa alaihi salam fil mahdi. Lihatlah kalimat yang diungkapkan oleh Nabiullah Isa alaihi salam ketika beliau dalam buayan. Idh qal, ketika beliau mengatakan, inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dialah yang memberikanku kitab dan Dialah yang menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Dialah yang menjadikanku diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dialah yang memerintahkan kepadaku untuk salat dan zakat selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia pula lah yang memerintahkan kepadaku untuk berbakti kepada ibuku. Dan Dialah yang tidak menjadikanku seorang yang sombong, lagi orang yang celaka. Fangzur ila qawlihi atani waja'alani walam yaja'alni. Lihatlah perkataan Isa alaihissalam ketika beliau mengatakan atani. Allah lah yang, Dialah yang memberikan kepadaku kitab, waja'alani dan menjadikanku, menjadikanku seorang nabi, menjadikanku diberkahi, walam yaj'alni, dan Dialah yang tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Wa kadzalika fanzur ila qaulihi ta'ala, begitu juga dalam firman Allah Ta'ala, waja'alna bna Maryam wa ummahu ayah. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya sebagai suatu bukti yang nyata atas kebesaran kami. Famanil ladzi atahu wa manil ladzi ja'alahu wa manil ladzi lam yaj'alhu. Maka siapa gerangan yang memberikan kepada beliau? Siapa gerangan yang menjadikan beliau dan siapa gerangan yang tidak menjadikan beliau? Nah, mencegah beliau dari keburukan. Innahu Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa lil abdi min amrihi syai'un, maka tidak ada sedikit pun kekuasaan bagi seorang hamba berkaitan dengan perkara-perkara ini. Faradina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Maka kita ridho Allah sebagai Rabb kita
dan Islam sebagai agama kita, serta Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Wahadzal ibnul Aq. Ini kisah yang kedua yang disampaikan oleh Syekh. Wahadzal ibnul Aqul ladzi dzakarahu Allah Subhanahu fi kitabih. Dan inilah seorang anak yang durhaka yang Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa qad azaghallahu, dan Allah telah menyesatkannya, wa huwa yaqulu liwalidayhi, yang mana dia mengatakan kepada kedua orang tuanya, uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillaha wailaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Ketika anak itu mengatakan kepada kedua orang tuanya, apakah kalian berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumnya telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celakalah kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar. Lalu anak itu pun mengatakan, ini hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Mereka itu adalah orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan atau azab bersama dengan umat-umat sebelum mereka, baik dari golongan jin dan manusia. Sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi. Surat Al-Ahqaf ayat 17-18. Faman dzalladzi azaghahu wa man dzalladzi adallahu. Siapa gerangan yang menyesatkan anak ini dan yang membuat anak ini celaka? Maka tidak lain dan tidak bukan yang berkuasa atas semua hal itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Maka Allah yang berkuasa memberikan petunjuk dan menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Dan karenanya maka sudah selayaknya kita memperbanyak doa, memohon kepada Allah Jalla wa Ala, faya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Duhai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Dan wahai zat yang mengatur hati, jadikanlah hati kami berada dalam ketaatan kepadamu. Wa aslih lahumma lana fi dzurriyyatina. Ya Allah, perbaikilah untuk kami keturunan-keturunan kami. Wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan serta keturunan yang menyejukkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam bab setelahnya penulis memberikan judul wa hattal anbiya'u la yamlikuna hidayat at-taufiqi li ahadin. Bahkan para nabi pun, ya, sebaik-baik dan semulia-mulianya manusia, tidak berkuasa, tidak memiliki hak untuk memberikan hidayah taufik kepada seorang pun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa yunashidu ammahu Aba Talibin ayyaqula la ilaha illallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membujuk pamannya Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa ammuhu ya'ba wa yamtani'u. Namun sang paman ini menolak dan enggan mengucapkannya. Faqala Allah Subhanahu, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima
petunjuk. Wa ha huwal haditsu bidzalik. Maka inilah hadis yang menceritakan tentang kisah ini. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Thalib, paman beliau. Akhrajal Bukhari wa Muslim min hadisi Sa'id bin al-Musayyib an abihi qala lamma hadarat Abu Thalibin al-wafatu. Ketika Abu Thalib mendekati kematiannya, sakaratul maut, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang yang menemui pamannya ini. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah, dan ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam telah mendapati di sisi pamannya ada dua pembesar Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah al-Mughirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan menjadi saksi bagiku ketika aku membelamu di hadapan Allah. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibni Abi Umayyah. Maka mendengar ajakan Nabi SAW, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah kemudian mengatakan, ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib, agama nenek moyangmu? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalata hatta Abu Thalibin akhira ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muthalib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Beliau terus menerus mengulang kata-katanya, mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, hingga pada akhirnya Abu Thalib di akhir hidupnya mengatakan dia tetap berada di atas agama Abdul Muthalib. Wa aba ayyaqula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama wallahi, demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya. Fa'anzalallahu azza wa jalla, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kemudian Allah azza wa jalla menurunkan ayat yang artinya tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Surat At-Taubah ayat 113. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalib faqala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maka di dalam kisah ini terdapat banyak sekali pelajaran, ibaron min hadhil qissah, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah Rasulullah SAW bersama dengan pamannya ini. Yang pertama adalah fadlut tauhidi. Kisah ini menunjukkan bagaimana keutamaan yang besar dan nilai yang agung dari tauhid.
Disebutkan di sini Abu Talib syarifu bi'a'malihil katsirah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib seorang yang mulia dan memiliki banyak sekali jasa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abu Talib ini yang mengurus Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil. Beliau yatim piatu, kemudian sepeninggal dari kakek beliau, kemudian pengasuhannya dirawat, diasuh oleh Abu Talib, berjasa, dan termasuk paman yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yakhludu finnar, ya, li'annahu mata ala syirk. Tetapi dengan semua jasanya Abu Talib untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kebaikannya, maka semuanya sia-sia. Abu Talib kekal di dalam neraka karena dia mati dalam keadaan syirik. Dan kesyirikan inilah yang menghapuskan seluruh amalan hamba serta dosa yang tidak diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik untuk siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Maka inilah yang harus kita perhatikan, ya, untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari dosa syirik. Dan di masa kini, kesyirikan ini dia masuk ke rumah-rumah kita dengan sangat samar. Mungkin kita tidak dapati ada keluarga-keluarga yang dia menyembah kuburan, jarang kita dapati. Tetapi ya, masih banyak di sana. Ada anak-anak yang dia percaya dengan ramalan-ramalan. Dia percaya dengan ramalan bintang, dia percaya dengan bahwa ada orang-orang yang mengetahui perkara-perkara gaib, mengetahui masa depan dan lain sebagainya. Ini kesyirikan yang nyata. Dan ini besar sekali dosanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab, ya, kekal selama-lamanya di neraka, wal iyadu billah. Pelajaran kedua yang diambil dari kisah ini adalah hidayatut taufiq biyadillah. Hidayah taufik itu berada di tangan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana di awal pembahasan bahwa Allah lah yang berkuasa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka dalam kisah ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah, yaitu hidayah taufik, kepada siapa saja yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah yang berkuasa memberikan petunjuk, memberikan hidayah taufik kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dialah zat yang lebih mengetahui siapa saja yang layak mendapatkan petunjuk. Pelajaran yang ketiga adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hidayatin nas. Bagaimana bersemangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan petunjuk kepada manusia. Petunjuk yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut dengan hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa sangat menginginkan kebaikan bagi manusia. Ya, tentu saja terlebih bagi orang-orang terdekat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya adalah, atau salah satunya adalah paman beliau sendiri, Abu Talib. Kita lihat di kisah tadi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha sekuat tenaga, bahkan di saat-saat terakhir, ya, ketika Abu Talib ini sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengajak Abu Talib agar mau mengucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bisa menjadi hujah, ya, untuk membela Abu Talib nanti di hadapan Allah.
Dan di sana didapati dua orang kafir Quraisy. Ada di sana Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, kalau kita di kondisi seperti itu, mungkin kita sudah balik arah ya. Kita sudah pulang saja. Tidak mau untuk datang. Tapi Rasulullah SAW tetap tidak surut langkah beliau untuk datang, mengajak pamannya ya ke jalan yang lurus. Dan ketika Rasulullah SAW mengucapkan ya, mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini tidak tinggal diam, ya, melakukan perlawanan, berusaha agar Abu Thalib tetap berada di agama nenek moyangnya. Rasulullah SAW tidak putus asa, beliau tetap berusaha sekuat daya. Tapi akhirnya ya semuanya kembali kepada kekuasaan Allah. Allah takdirkan Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah dan mati di atas agama nenek moyangnya. Hingga akhirnya ya bahkan melihat kematian paman yang sangat beliau cintai ini ya dalam keadaan musyrik, Rasulullah SAW tetap berusaha ya, menunjukkan bagaimana beliau sayang sekali, cinta sekali dengan pamannya. Ya, beliau mengatakan, wallahi la astaghfirulna laka ma lam unha anka. Demi Allah, sungguh aku akan memohonkan ampun untukmu, wahai pamanku, selama aku tidak dilarang melakukannya. Lihat bagaimana upayanya Rasulullah SAW. Ya, berusaha agar orang-orang yang beliau cintai ini bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan ampunan dari sisi Allah Rabbul Alamin. Ya, kemudian turun ayat yang melarang Rasulullah SAW untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun itu kerabat beliau sendiri. Ya, bagaimana sedihnya Rasulullah SAW. Tetapi inilah ya, kisah ini menunjukkan Maha Kuasa Allah yang berkuasa, satu-satunya yang berkuasa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Bahkan Rasulullah SAW seorang yang manusia yang paling mulia di sisi Allah ini tidak juga memiliki kekuasaan untuk menentukan kepada siapa hidayah taufik ini bisa diberikan. Dan terbukti, nah, salah satu orang yang beliau sangat cintai, pamannya sendiri yang banyak berjasa pada beliau, Allah takdirkan tidak mendapatkan hidayah. Pelajaran yang keempat yang diambil dari kisah ini adalah madharatu ashabis su'i 'alal insan. Bagaimana bahaya sahabat-sahabat yang buruk untuk diri seseorang. Kita tahu bahwa sahabat adalah sosok yang dekat dengan kita dan bisa memberikan pengaruh yang besar pada kita. Kita juga lihat bagaimana dampaknya, pengaruhnya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua orang pembesar kafir Quraisy pada diri Abu Thalib. Yang ketika mendekati ajalnya, ya dua orang sahabatnya yang buruk ini terus mengajak agar Abu Thalib tetap berada pada agama nenek moyangnya, berada dalam kesyirikan, dan memang Allah kemudian takdirkan Abu Thalib meninggal mati dalam keadaan musyrik. Maka cukuplah sebagai peringatan bagi kita sabda Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia bersahabat dekat. Itu sebabnya kedekatan kita dengan hamba Allah yang bertakwa, yang baik akhlaknya, menunjukkan kebaikan. Dan sebaliknya, kedekatan kita dengan orang-orang yang buruk, maka itu juga tanda buruknya agama kita. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita hidayah, taufik, hingga nanti kita berjumpa dengan Allah Ta'ala, mengaruniakan sahabat-sahabat yang baik untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin.